Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jagal handal dan halal. Alhamdulillah kita bisa eh, ketemu lagi. Nah, kali ini pembahasannya tentang berbagai jenis cutter. Jadi kita bisa membedakan antara cutter yang tajam ataupun yang kurang tajam, baik baru maupun yang sudah terpakai. Jadi kali ini kita akan membuka isi cutter ini. Jadi banyak sekali cutter yang ada di sini, yang ori semua ya, kelihatannya ini. Yang kita akan bahas satu persatu. Bentar, ini saya keluarkan dulu. Nah, ini udah kosong nih. Kita keluarkan semua. Nanti kita akan masukkan satu persatu. Nah, kita akan bahas cutter yang jumbo dulu. Nah, ini kemarin kita sudah berikan tutorial cara memotong kambing dengan menggunakan cutter jumbo. Nah, ini cutternya. Jadi yang kemarin ini kan ada sisi dua mata cutter. Jadi ini yang depan ini kemarin ini buat potong, yang cadangan itu bagian belakang. Ini udah juga bisa bagian sini, ini satu persatu. Nah, ini ada cutternya. Jadi semuanya ini udah tidak lazim lagi, bisa kita menggunakan cutter, isi cutter cadangan ini. Beli pun juga ada. Jadi untuk isi cutter jumbo itu juga ada. Harganya kurang tahu juga, lupa nanya, tapi ada. Nah, terus untuk mata cutter yang biasa ini seperti ini, mata cutter biasa yang tanggung, ini yang jumbo. Jadi kita akan membahas ada cutter kecil sama cutter besar seperti itu. Kalau tanggung itu kita eliminasi aja. Jadi antara jumbo cutter ada 3 cutter kan. Yang pertama cutter jumbo, cutter besar, sama cutter kecil. Nah, ini saya masukkan dulu untuk cutter jumbonya. Terus ini untuk cutter yang besar ya ini. Kemarin ini juga sudah buat motong kambing. Jadi kalau untuk mengawetkan mata pisau cutter atau ini bilahnya cutter ini, caranya sudah kami tayangkan kemarin dengan cara bagaimana. Pertama kita copot dulu. Setelah kita copot, kita bersihkan baik dalamnya cutter maupun isinya cutter. Lalu untuk badannya cutter ini kita bersihkan pakai tisu. Setelah itu kita auto sol. Nah, baru ini bagian isi cutternya ini kita cuci dulu. Setelah kita cuci, keringkan dengan tisu, lalu kita gunakan auto sol. Nah, ini masih awet, ini tajam juga kalau kita tes lagi. Masih tajam. Padahal ini sudah dipakai berulang kali. Yang ini kita masukkan lagi. Oh ya, ngopi dulu, tinggal sedikit lagi. Nah, ini isi cutternya seperti ini. Ini mereknya juga beda, ini juga beda, padahal besarnya sama, ini juga sama. Nah, ini mereknya juga beda. Jadi ada 3 mata cutter.
Nah, ini ada 3 mata cutter seperti ini. Yang jumbo saya belum punya. Mungkin untuk lebaran besok kemungkinan kita juga ada persediaan mata cutter seperti ini ya, cuma persediaan aja. Ini saya masukkan dulu, ini juga saya masukkan. Terus yang ini cuma mengganti mata cutternya. Ini dari belinya saja ini kurang tajam, jadi isinya kurang bagus. Ini saya masukkan lagi ya, kita coba tes dulu sebelum dimasukkan ke kotaknya. Nah, ini tidak tajam, ini harus diganti dengan isi cutter tadi. Jadi ini mungkin bahannya juga kurang bagus. Bentar. Nah, ini kan ada ini apa, kerut-kerutnya jumlahnya banyak sekali, kecil-kecil. Tapi yang tadi ini kerut-kerutnya ada agak besar. Jadi isinya ini ada kerut-kerutnya. Nah, ini kerut-kerutnya kecil-kecil. Nah, ini yang paling mahal. Jadi cutter ini kita cek lagi. Ini ketajamannya masih tajam, jadi berkurang sedikit. Jadi kemarin cuma dikasih minyak ataupun semir khusus golok atau khusus pisau, ternyata kurang bagus ini. Jadi harusnya itu menggunakan autosol. Jadi untuk mengawetkan mata pisau maupun bilahnya ini, isi cutternya itu menggunakan autosol lebih bagusnya daripada menggunakan semir pisau atau semir golok. Nah, kemarin ini sudah saya uji coba dengan menggunakan semir golok atau semir pisau, hasilnya tidak maksimal. Tapi yang kemarin kita menggunakan autosol, kita bersihkan dengan autosol, lap bersih, lalu dengan menggunakan tisu, sampai sekarang kelihatan masih baru dan masih tajam. Ini saya masukkan aja. Lalu ini cutter yang KW, jadi cutter yang murahan. Kemarin sudah saya bahas lagi untuk masalah ini, bagaimana membedakan cutter kualitas bagus sama cutter yang jelek. Nah, kalau menurut saya ini paling jelek. Karena desainnya ini sangat rawan, ini mudah patah. Jadi bahannya itu plastik biasa. Kalau yang kualitas bagus, ujungnya pasti ada besinya untuk menekan biar tidak patah. Nah, ini pun juga mata pisaunya pun juga istilahnya tidak tajam sama kurang tebal. Jadi saya kalau motong menggunakan cutter seperti ini, saya tidak berani karena itu tadi, yang pertama tidak tajam, kualitasnya jelek. Nah, itu. Jadi saya suruh motong pakai cutter ini ya nggak mau. Tapi kita sudah menganalisa untuk pemotongan itu, sebelum kita motong kita harus tahu alat sembelihan itu bagaimana, cutter yang bagus itu yang bagaimana, seperti itu. Nah, kalau ini ya juga sama tadi. Ini cutternya cutter bajakan, istilahnya KW, cutter KW. Ini juga kurang nyaman, ini mudah patah, tidak ada pelindungnya besi. Ini masih dalam kemasan, jadi saya cek lagi ini isinya apa. Nah, ini yang terakhir, ini kita cek lagi.
tajamnya masih ini belum saya pakai kelihatannya. Oke, terima kasih. Ini sekedar memperlihatkan berbagai macam cutter sama kualitas cutter yang bagus ya, dan yang tidak bagus itu bagaimana. Ini cuma itu. Jadi kalau kita memotong kambing ataupun domba dengan menggunakan cutter, kita harus menganalisa dulu sebelum kita melakukan. Jadi jangan asal memotong kambing dengan menggunakan cutter. Jadi menggunakan cutter itu harus ada perhitungan yang rinci. Jadi kita memotong kambing itu bagaimana, terus teknik apa yang digunakan, alat sembelih apa yang kita gunakan, baik cutter maupun pisau. Oleh karena itu kami sarankan jangan menggunakan cutter bila tidak keadaan istilahnya kepepet. Contohnya kita waktu di kandang ada kambing yang sekarat ataupun tidak tertolong lagi, kita bisa menggunakan cutter yang tajam. Terus banyak sekali kita motong kambing dengan menggunakan cutter itu bagaimana dan analisanya bagaimana. Intinya cuma itu. Jadi kita motong menggunakan cutter itu harus ada analisa tersendiri. Jadi tidak asal memotong kambing dengan menggunakan cutter. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.